Podcast Network Asia. Rahasia pendidikan yang sukses ada pada profesi guru dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Cleverlands karya Lucy Crehan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas apa rahasia di balik pendidikan seorang anak yang cerdas. Selama bertahun-tahun, murid dari Finlandia, Jepang, dan Cina selalu menjadi peringkat atas pada tes kecerdasan internasional bernama PISA. Apa rahasianya? Bagaimana anak itu bisa mahir dalam membaca, matematika, fisika, dan bisa mengimplementasikan apa yang mereka tahu? Pertanyaan ini membuat banyak orang penasaran, termasuk juga penulis. Sebagai gambaran, penulis merupakan seorang guru dari sekolah yang secara peringkat akademisnya tidak begitu baik, karena lokasinya berada di inner city, sebuah area dekat tengah kota di mana masyarakat yang tinggal di sana seringkali memiliki masalah dalam hal ekonomi dan sosial. Keterbatasan ini mendorong penulis untuk melakukan perjalanan ke 5 negara yang dianggap punya pendidikan terbaik dan menghabiskan waktu hampir sebulan. Harapannya kita bisa belajar bagaimana cara mereka mendidik para siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang baik. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, rahasia pendidikan yang sukses. Penulis memulai bukunya dengan pengalaman saat berada di Finlandia. Pada tahun 2012, Finlandia merupakan satu-satunya negara non-Asia dengan skor kecerdasan tertinggi pada tes internasional. Anak di sana mulai sekolah pada umur 7 tahun. Ini merupakan umur yang cukup tua bila dibandingkan dengan di Indonesia. Studi menemukan memulai sekolah 2 tahun lebih lambat dibandingkan anak dari negara lain ternyata tidak menjadi halangan dalam hal literasi, dan saat anak itu berusia 15 tahun, tidak ada bedanya sama sekali. Sebelum sekolah, anak di Finlandia didorong untuk bermain dengan cara yang terstruktur, yang akhirnya bisa mengajarkan anak itu soal kreativitas, mendorong perilaku tertentu, atau mengembangkan sebuah keahlian. Ada hal yang menarik. Setiap sekolah menengah di Finlandia harus memiliki tim kesejahteraan anak yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi para siswa untuk belajar dan tumbuh, melindungi kesehatan mentalnya, mencegah pengucilan sosial, dan mempromosikan kesejahteraan mereka di sekolah. Setiap minggu, tim ini bertemu dengan wali kelas untuk membahas kelas tertentu secara rinci, atau bisa juga berdiskusi apabila ada anak yang perlu perhatian lebih. Finlandia sangat menjunjung tinggi profesi guru. Di sana, para guru merupakan profesional yang berpendidikan tinggi dan dihormati. Mengajar adalah profesi yang populer dan universitas dapat memilih pelamar yang paling termotivasi dan berbakat. Profesi ini memiliki status tinggi dan guru memiliki otonomi dalam pekerjaannya. Karena sistem di Finlandia menekankan adanya kepercayaan daripada kontrol. Inilah yang membuat guru di sana punya motivasi internal yang kuat sehingga mereka punya passion yang tinggi dalam mengajar. Di Jepang, salah satu tujuan utama sekolah adalah untuk mengajarkan soal karakter. Dari kecil, murid di sana menghabiskan bertahun-tahun menjadi bagian dalam kelompok. Mereka belajar bagaimana menjadi anggota dalam sebuah kelompok, ikut tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh kelompoknya, dan belajar untuk bekerja di dalam sebuah kelompok. Keluarga di Jepang menunjukkan dukungan yang kuat untuk pendidikan. Para ibu di sana diharapkan untuk pensiun ketika hamil dan mengabdikan hidup mereka untuk membesarkan anak-anak. Di sisi lain, sekolah akan terus-menerus menegur orang tua apabila pekerjaan rumah anak mereka tidak dikerjakan, karena dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua. Kedua, motivasi pribadi untuk belajar. Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pernah berkata, "Nobody owes us a living." Kalimat ini mungkin merujuk saat warga Singapura sebelum merdeka bergantung pada kekuatan asing untuk melindungi mereka. Prinsip ini yang membuat warga Singapura dikenal sebagai orang yang independen dan pekerja keras. Tanggung jawab pribadi yang kuat juga kental terasa pada pendidikan di Singapura. Sekolah di sana sangat kompetitif
dan les private adalah bisnis yang besar. Anak-anak sering dibimbing sampai jam 10 malam atau bahkan lebih karena kesulitan ujian meningkat setiap tahun. Maklum saja, alasan utama Singapura punya sistem pendidikan yang kuat adalah karena mereka berhenti menjadi bagian dari Federasi Malaysia pada tahun 1960-an. Tanpa sumber daya alam, satu-satunya cara bagi Singapura untuk memiliki ekonomi yang kuat adalah melalui pendidikan. Orang tua juga melakukan sebisa mungkin agar anak mereka bisa masuk perguruan tinggi yang prestisius. Harapannya, anak mereka punya hidup yang lebih baik. Sedangkan di Cina, nilai pendidikan yang dianut sedikit berbeda. Di sana, pesan yang ditekankan adalah setiap orang bisa belajar. Sukses tidak berasal dari bakat tapi usaha. Inilah yang mendorong murid di Cina punya etos kerja yang tinggi. Misalnya mereka menunjukkan sikap yang sangat gigih. Ketika ada tantangan dan gagal, situasi ini tidak membuat mereka menyerah, malah mendorong mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Hal ini juga didukung cara pengajaran yang berbeda. Guru di Cina lebih menghargai usaha dan kerja keras daripada pencapaian itu sendiri. Kegagalan dilihat sebagai ruang untuk berkembang. Murid di sana juga punya murid lain sebagai panutan dan ingin menjadi seperti mereka, entah mengikuti strategi belajarnya atau hanya dengan bekerja lebih keras. Ada kepercayaan yang tinggi kalau melalui kerja keras, siapapun bisa mencapai nilai akademis yang tinggi. Ketiga, belajar dari kesuksesan negara lain. Apa yang membuat sebuah sistem pendidikan yang bagus? Pertama, mempersiapkan anak untuk sekolah. Setiap negara punya cara yang berbeda. Ada yang menunda umur masuk sekolah agar anak tersebut bisa belajar banyak keahlian hidup di luar dari pelajaran. Ada juga yang memberikan tekanan yang tinggi untuk mendorong anak untuk belajar. Intinya, apapun metode yang diambil, mereka tidak membiarkan anak tersebut masuk sekolah formal tanpa persiapan. Kedua, kurikulum untuk menjadi ahli. Kesamaan dari berbagai negara dengan skor kecerdasan tertinggi adalah dari kurikulumnya yang fokus pada kedalaman materi daripada jumlah konten yang banyak. Para siswa diharapkan untuk memahami sebuah konsep secara mendalam sebelum akhirnya guru pindah ke topik yang lain. Bahkan di negara seperti Jepang, Cina, dan Singapura, mereka memastikan agar konsep itu bisa masuk ke dalam memori jangka panjang. Ketiga, menaikkan martabat profesi guru. Saya rasa ini poin yang paling penting. Di negara tersebut, profesi guru merupakan profesi yang prestisius dan dihormati di masyarakat. Di sisi lain, guru juga mendapat penghasilan yang baik. Inilah yang akhirnya mendorong para guru punya motivasi internal yang tinggi dalam mengajar dan menunjukkan passion yang luar biasa. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, memberikan pendampingan apabila dibutuhkan. Ketika seseorang siswa butuh perhatian lebih, maka kebutuhan tersebut sebaiknya dipenuhi. Inilah yang akhirnya mendorong anak itu siap untuk belajar di sekolah. Kedua, motivasi belajar yang tinggi. Seorang anak harus didorong punya tanggung jawab pribadi yang kuat dan semangat untuk belajar. Hal ini yang membuat mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai ruang untuk berkembang. Ketiga, menjunjung tinggi profesi guru. Negara dengan tingkat edukasi yang tinggi menaruh hormat pada profesi guru. Bukan hanya diberikan penghasilan yang baik, tapi juga profesi ini merupakan salah satu profesi yang dihormati dan dipandang di masyarakat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.